Salam semangat buat semua para pelajar SMA dimanapun berada, terkhusus kelas 12. Bertemu kembali dengan saya di channel pembelajaran fisika SNA 70. Materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai teknologi digital. Apa itu teknologi digital? Hal-hal apa saja yang berhubungan dengan teknologi digital? Untuk itu, mari kalian perhatikan dan simak penjelasan yang berikut ini. Kita awali dari pengertian teknologi digital. Secara umum, teknologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan sehari-hari. Sedangkan teknologi digital adalah alat dengan sistem komputerisasi dan pengoperasian yang otomatis tanpa tenaga manusia. Pada dasarnya, teknologi digital adalah sistem penghitungan yang super cepat dan dapat memproses semua informasi dengan akurat. Selanjutnya kita perhatikan mengenai sinyal transmisi data. Ini ada dua bagian. Yang pertama adalah sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Sedangkan sifat-sifat sinyal analog adalah bersifat kontinu, perbaikan error sulit, mudah terkena noise, kapasitas informasi rendah, menggunakan konsep frekuensi, dan boros bandwidth. Sedangkan yang kedua adalah sinyal digital. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah signal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1 atau juga dengan biner sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau, proses informasinya mudah, cepat, dan akurat, tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif dekat. Sedangkan sifat-sifat sinyal digital adalah bersifat diskrit 0 dan 1, kemungkinan error kecil, lebih tahan terhadap noise, kapasitas informasi lebih besar, menggunakan konsep bit atau biner, dan lebih hemat bandwidth. Yang berikutnya adalah media penyimpanan data. Mari kita perhatikan media penyimpanan data berikut ini. Yang pertama adalah punch tape, dapat menyimpan data secara signifikan. Yang kedua, punch card, dapat dibaca pembaca kartu yang kita sebut dengan card reader. 3. Selectron tube dikembangkan sebagai awal penemuan format memori komputer. 4. Pita magnetik untuk merekam sinyal audio atau video atau menyimpan informasi komputer. 5. Piringan hitam untuk menyimpan data suara atau musik. 6. Kaset digunakan untuk menyimpan data berupa suara atau lagu. 7. RAM, Random Access Memory, merupakan memori penyimpanan sementara. 8. Cache Memory, menyimpan data atau informasi yang telah diakses buffer sehingga meringankan kerja prosesor. 9. ROM, Read Only Memory, berisi program yang tidak dapat diubah. 10. Hard disk, merupakan penyimpanan data pada komputer berupa track, sektor, dan klaster. Selanjutnya, nomor 11, CD, compact disk, untuk menyimpan data misalnya CD-ROM, CDR, dan CD-RW. 12, DVD atau Digital Versatile Disk, digunakan untuk transfer data. 14, Blu-ray disk, menyimpan data digital menggunakan laser biru atau ungu. 14. FM disk, fluorescent multilayer disk, penyimpanan berbagai data termasuk file dokumen. 15. IO, erasable optical, menyimpan data dengan menuliskan data ke dalam disk. 16. ROM, write once read memory, menyimpan data dengan cara menanamkan pola permanen ke dalam permukaan disk. 17. Kartu memori atau memory card, digunakan untuk menyimpan data digital berupa gambar, suara, dan video.
18. USB flash disk untuk penyimpanan data dengan transmisi data lebih cepat. 19. Cloud storage, penyimpanan data secara online. Yang berikutnya adalah mengenai media transmisi data. Ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED, light emitting diode. 2. Kabel. Kabel atau cover media berupa media transmisi data yang terbuat dari bahan tembaga dan data yang dikirimkan berupa sinyal-sinyal listrik, yaitu tegangan atau arus digital. Sedangkan jenis kabel yang digunakan adalah yang pertama adalah kabel SCTV atau Screen Twice Pair, yang kedua kabel koaksial. Yang ketiga adalah wireless. Wireless mengirimkan data digital melalui gelombang elektromagnetik yang dimodulasikan sehingga tidak memerlukan kabel dan kecepatan transmisi data yang dikirim dipengaruhi oleh frekuensi atau lebar bandwidth. Semakin lebar bandwidth, semakin cepat data dikirim. Yang keempat adalah satelit. Satelit dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dicapai oleh jaringan kabel maupun wireless. Misalnya, satelit VICT, Very Small Aperture Terminal, banyak diterapkan pada mesin ATM, Automatic Teller Machine, atau televisi berlangganan dan telepon satelit. Yang berikutnya adalah mengenai jalur transmisi data. Merupakan perangkat yang mengirimkan informasi menggunakan perangkat yang lain. Ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah unicast. Unicast adalah transmisi jaringan one-to-one. Sesuai dengan namanya, aliran data unicast hanya menghubungkan komputer tunggal dengan sistem yang dijadikan sebagai host dan perangkat sistem komputer lainnya sebagai tujuan. Ketika digunakan, perangkat komputer tunggal asal hanya akan mencoba berkomunikasi dengan satu perangkat komputer tujuan saja. Yang berikutnya adalah multicast. Hampir serupa dengan unicast, transmisi jaringan atau aliran data dengan sistem multicast dapat dilakukan dengan lebih dari 2 perangkat sistem atau komputer. Multicast adalah transmisi jaringan one-to-many. Dengan menggunakan transmisi jaringan multicast dimaksudkan agar dapat mengirimkan data dan informasi kepada banyak komputer atau sistem tujuan dengan tidak semua sebagai host. Multicast diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti ketika beberapa komputer dalam grup ingin menerima transmisi tersebut. Sedangkan jalur transmisi yang ketiga adalah broadcast. Broadcast merupakan transmisi jaringan one-to-all. Transmisi jaringan dengan sistem broadcast dapat dilakukan dengan banyak penerima atau perangkat sistem tujuan. Akan tetapi, sistem transmisi broadcast cenderung membuang resource. Transmisi jaringan broadcast memiliki kekurangan, yaitu sistem asal yang menjadi host tidak akan mengetahui bagaimana respon dari sistem tujuan, apakah data diterima dengan baik atau data terjadi korup. Yang terakhir adalah mengenai sistem atau kanal transmisi, yaitu merupakan saluran yang menghubungkan 2 unit alat untuk mengirimkan data. Kemudian arah kanal transisi. Ini ada 3 arah kanal transisi. Arah yang pertama adalah full duplex. Full duplex transmisi melakukan pengiriman data secara bersamaan. Ketika terjadi komunikasi, maka setiap alat dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data secara bersamaan, misalnya pada handphone dan telepon. Yang kedua adalah half duplex. Half duplex transmisi melakukan pengiriman data secara 2 arah, tetapi
tidak dapat melakukan transmisi secara bersamaan. Transmisi data dua arah digunakan secara bergantian, misalnya pada walkie-talkie, yang hanya dapat digunakan untuk mendengarkan saja dan tidak dapat digunakan untuk berbicara secara bersamaan. Arah kanal transmisi yang ketiga adalah simplex. Simplex transmisi melakukan komunikasi atau transmisi satu arah. Transmisi simplex diterapkan pada pemancar televisi atau pemancar radio. Karena arah transmisi satu arah menjadikan penerima data atau informasi bersifat pasif serta tidak dapat memberikan respon balik terhadap pengirim data atau informasi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai teknologi digital. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat, dan semoga berhasil.